Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, perlu disimak dan diperhatikan ketika kita berbicara manhaj dan akidah. Manhaj itu jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan akidah. Segala aspek dalam kita ini berpikir, aspek di dalam kita ini menerapkan metodologi, ini disebut dengan manhaj. Sedangkan akidah ini lebih menyasar kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan yang masuk dalam rukun-rukun ini bagaimana kita bisa memperkuat dan menerapkan di dalam mekanisme mempertahankan dasar-dasar keyakinan itu, ada penguatannya di dalam manhaj itu sendiri. Sedangkan manhaj tidak hanya berbicara tentang keimanan, tapi manhaj berbicara tentang amaliyah. Manhaj juga berbicara tentang bagaimana fikrahnya. Manhaj juga berbicara bagaimana kita memegang prinsip-prinsipnya. Maka ketika kita berbicara dengan artinya mazhab, kita manhaj artinya kita ini memperkuat daripada akidah itu. Kalau orang berbicara akidah sementara dia tidak tahu bagaimana penerapan manhajnya, maka akan mudah dia terumbang-ambing dalam keyakinan-keyakinan yang menurut logika dirinya sendiri itu benar, tapi belum secara ijma' itu benar. Para pemirsa sekalian, para pendengar yang berbudiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerangka-kerangka umum di dalam kita berpegang kepada manhaj yang benar, Allah Ta'ala telah memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama, dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatihil muradi. Maka tidak demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka benar-benar memasrahkan diri. Surah An-Nisa ayat 65. Jadi dasar pertama adalah ketika kita menemukan perselisihan yang menjadi hakim itu dikembalikan kepada Allah dan memasrahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, yang berpegang kepada ketauhidan yang lurus, maka dia semuanya akan memasrahkan segala urusan adalah perhitungan Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua, tentu kita harus dalam mengambil sebuah keputusan tanpa ada kesempitan di dalam kita berpikir. Bagi orang-orang yang tidak sempit dalam berpikir, dia pasti akan menerima kebenaran dari manapun adanya, dari manapun datangnya, karena kebenaran itu milik Allah, dan Allah pasti akan menanamkan kebenaran-kebenaran itu kepada siapapun hamba-hambanya, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda prinsip dasar di dalam berpikir. Karena setiap hamba ada dasar-dasar pokok yang bersifat universal, ingin dihormati, ingin disayangi, ingin rasa aman, ingin
hidupnya nyaman, ingin melangsungkan kehidupan secara layak di dalam memperbanyak keturunan, maka dalam Islam ini ada maqasidus syariah, yaitu bagaimana kita menjaga agama, menjaga jiwa, keamanan, menjaga pemikiran dalam hal pendidikan, melangsungkan daripada keturunan kita. Maka maqasidus syariat ini itu adalah universalitas dari sebuah ajaran agama. Maka orang-orang yang tidak berpikir sempit, mereka akan memperkuat keyakinan dasar yang dimiliki olehnya, yaitu dengan menerima kebenaran-kebenaran dari manapun. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-hikmatu dolatul mu'min wa ma wajadaha ahaqqu biha. Kebenaran itu adalah milik kita, maka ambillah kebenaran itu dari manapun datangnya. Yang kedua, bagaimana kerangka umum dalam bermanhaj untuk memperkuat daripada keimanan kita, cara berpikir kita, cara beramaliyah kita, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh, diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasul, mengikuti juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sebagaimana perkataan Imam Rafi bin Khadij dalam sebuah hadis, katakan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1548, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'ulana. Rasulullah melarang dari hal-hal yang bermanfaat bagi kami, namun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat bagi kami. Jadi kita dalam hadis ini dijelaskan, jangan kita ini berpikiran sempit, doktrin, dogma-dogma yang mempersempit berpikir kita, yang merasa kelompok kita adalah yang paling benar, yang merasa diri kita ini adalah yang paling benar, sementara orang lain itu salah. Tapi orang-orang yang tidak sempit dalam berpikir adalah orang yang dia kembalikan segala apapun kepada Allah Ta'ala dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang-orang yang bermanhaj, maka akidahnya itu akan kuat. Tapi orang yang berakidah tanpa bermanhaj, maka akan rapuh dan mudah terbawa arus, karena dia tidak berdasarkan akidahnya itu dengan dasar-dasar keilmuan. Bagaimana cara berpikir yang benar sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, bagaimana beramaliyah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, bagaimana dia itu memegang prinsip-prinsip sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah dapat memahami, karena yang ada dalam otak dan benaknya itu adalah doktrin-doktrin yang manakala berinteraksi dengan orang-orang lain yang berbeda pasti akan dikatakan sesat dan menyimpang. Bagi orang yang memegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, dia akan memperkuat keyakinan dasar yang dimilikinya dengan kebenaran dan tidak menolak kebenaran-kebenaran dari manapun datangnya. Sehingga dengan demikian Islam yang dianut
oleh orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.